Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Baik teman-teman guru hebat dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Sebelumnya perkenalan saya, nama Kalaun SPD. Saya adalah Kepala SD 084 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang masih semangat dan masih perlu banyak belajar dan ingin sekali belajar, terutama menyangkut hal-hal baru dalam dunia pendidikan di tanah air, tentunya dengan program-program yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada video saya ini, saya akan mensosialisasikan sekaligus mengimbaskan kepada teman-teman guru, khususnya guru-guru yang ada di sekolah yang saya pimpin, dan umumnya kepada teman-teman guru yang berkesempatan menonton video saya ini. Tentu apa yang saya dapat dari dunia teknis yaitu asesmen nasional, dalam hal ini pembahasan mengenai asesmen kompetensi minimum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum lanjut, perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasari, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Sahabat guru hebat semuanya, seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional perlu terus disebarluaskan. Oke teman-teman guru hebat, sebelum kita ke video pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang akan saya imbaskan kepada guru-guru, ada baiknya kita menyimak terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Oke. Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0, orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang,
tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Tahap 1, BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2, pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program guru belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar. Perkembangan itu dari waktu ke waktu dan untuk kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kemudian Bapak Ibu, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Apa manfaat dari asesmen nasional, Bapak Ibu? Ada 3 manfaatnya yang bisa kita ambil dari program asesmen nasional ini. Yang pertama, asesmen nasional itu nantinya bisa menjadi potret kualitas pembelajaran. Jadi dengan kita melaksanakan asesmen nasional, itu hasilnya nanti adalah potret daripada kualitas pembelajaran di sekolah kita. Itu manfaat asesmen nasional yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian manfaat asesmen nasional selanjutnya adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Umpan balik itu sama dengan tidak lanjut, Bapak Ibu. Jadi dengan kembali itu merupakan suatu motivasi bagi kita. Jadi dengan kita melaksanakan asesmen nasional nanti ada motivasi bagi kita. Perbaliknya apa? Adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kualitas belajar sehingga anak kita mempunyai kualitas kognitifnya, keterampilannya, sikapnya lebih meningkat. Nah, kemudian manfaat dari asesmen nasional yang ketiga adalah dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas belajar di sekolah atau daerah. Jadi Bapak Ibu, asesmen nasional itu hasil daripada penilaian asesmen nasional itu akan menjadi bahan kita untuk menyusun program. Bahan kita untuk menyusun program peningkatan kualitas belajar. Kita lihat dari hasil asesmen nasional ternyata sekolah kita misalnya sudah bagus. Agar lebih bagus lagi, dengan adanya asesmen nasional itu, apa yang kurang di sekolah kita? Karena kita sudah melakukan evaluasi dengan asesmen nasional, maka itu sebagai bahan kita, dasar kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu ada 3 manfaat asesmen nasional, Bapak Ibu. Selanjutnya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita bandingkan, Bapak Ibu. Kalau asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu berkaitan dengan sistem satuan pendidikan. Sedang itu asesmen nasional.
sedangkan kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi perbedaannya di tujuannya. Kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi untuk pendidikan, kalau ujian nasional tujuannya cuma untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional di jenjang penilaian. Kalau asesmen nasional itu jenjang penilaiannya itu SD, SMP, atau TS, SMA, atau MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan kalau ujian nasional itu jenjang pendidikannya SMP atau TS, SMA atau MA dan SMK. Jadi kalau ujian nasional tidak ada kesetaraan jenjang dasar dan menengah itu, program kesetaraan itu tidak ada. Kemudian perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional yang pertama nilai per siswa. Untuk penilaian asesmen nasional itu, Bapak Ibu, itu yang dinilai itu kalau asesmen nasional itu kelas 5, kalau di SD, kalau di SMP itu kelas 8, kalau di SMA itu kelas 11. Sedangkan kalau ujian nasional itu tingkat akhir pada setiap jenjang. Kalau ujian nasional itu kita sudah pernah melaksanakan itu. Nah, kalau di SMP itu kelas berapa itu? Kelas 9 ya, kelas 9. Kalau di SMP, kalau di SMA itu kelas 12. Itu ujian nasional. Kalau di SD itu nggak ada ujian nasional, katanya ujian sekolah itu kelas 6. Kalau di SD. Tapi kalau asesmen nasional itu SD itu di kelas 5. Kalau SMP di kelas 8, kalau SMA di kelas 11. Nah, kemudian subjek siswanya, subjeknya kalau asesmen nasional itu tidak semua siswa kelas 5 itu ikut asesmen nasional, tapi dipilih, disurvei secara acak, sampelnya saja. Misalnya anak kelas 5 kita ada berapa, 15 atau berapa, jadi sampelnya saja 5 anak misalnya itu ikuti program asesmen nasional itu. Dan kalau ujian nasional itu semua, kalau kelas misalnya kelas 8 SMP, semua murid kelas 8 SMP itu ikut ujian nasional. Semua murid kelas 12 SMA itu ikut ujian nasional. Itu kalau ujian nasional. Kalau asesmen nasional itu cuma sampelnya saja. Ya, itu diambil secara acak dari masing-masing jenjang. Kelas 5 sampelnya saja, kelas 8 SMP sampelnya saja, kelas 12 SMA itu kelas 11 ya, kelas 12, kelas 11 SMA itu ambil sampelnya saja. Itu untuk subjeknya. Kemudian model soalnya, kalau asesmen nasional itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda K. Pilihan ganda K itu artinya bisa memilih lebih dari, misalnya poinnya A, B, C, D, bisa memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian ada menjodohkan, bisa singkat dan uraian, itu model soal untuk asesmen nasional. Kalau ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, SMA atau SMK. Nah, kemudian sasaran penilaian. Kalau asesmen nasional itu sasaran penilaiannya kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim standar pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian perbedaan selanjutnya asesmen nasional dan ujian nasional adalah pada metode penilaian. Kalau asesmen nasional itu metode penilaiannya itu computerized multi-step adaptive testing. Nah, itu bahasanya Pak Fuad, saya juga kurang mengerti, tapi itulah metode penilaian. Kalau ujian nasional metode penilaiannya computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Nah, itu perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, kemudian dari teknik pelaksanaannya Bapak Ibu, teknik dan petunjuk pelaksanaan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional itu seperti tadi sudah kita perhatikan bersama-sama bahwa asesmen nasional itu dibagi dalam 3 kriteria. Ada asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah,
Asesmen kompetensi minimal itu terbagi dua lagi, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, kemudian pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan untuk asesmen nasional itu untuk jenjang SD dan MI dan paket A atau paket usia lanjut itu ada tes literasi 75 menit, hari pertamanya sumber karakter 20 menit, kemudian hari keduanya ada tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, set B juga set A berbeda waktu tes literasinya. Hari pertama untuk set B 90 menit, untuk set A 30 menit. Kalau hari kedua untuk set B itu tes numerasi 90 menit, untuk set A survei lingkungan belajar 30 menit. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan kriteria peserta asesmen nasional. Kriteria peserta asesmen nasional itu seluruh satuan pendidikan mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS dan SMA atau MA, SMK dan jenjang sekolah terbuka kesetaraan. Nah, itu seluruh satuan pendidikan itu menjadi peserta asesmen nasional. Kemudian seperti dijelaskan tadi, tidak semua murid ikut dalam asesmen nasional. Kalau SD itu kelas 5 cuma diambil sampelnya saja berapa anak. Kalau SMP itu kelas 8 diambil sampelnya saja. SMA atau MA atau SMK itu kelas 11 juga diambil sampelnya saja. Nah, itu seperti itu diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita asesmen literasi membaca tingkat SD, Bapak Ibu. Asesmen literasi membaca tingkat SD itu yang pertama yang perlu kita pahami adalah konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis itu, Bapak Ibu, adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Itu konsep mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur di AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Konten pada literasi membaca, Bapak Ibu, menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut untuk diperlukan untuk mendapat penyelesaian masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Komponen AKM literasi membaca ada konten, ada proses kognitif, ada konten. Kalau konten itu terbagi dua, ada tes informasi dan teks fiksi. Kalau proses kognitif itu ada tiga, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Kalau pada konteks literasi membaca itu ada tiga juga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kita lanjut, Bapak Ibu.
menganalisis tahap asesmen literasi membaca. Tahap asesmen literasi membaca Bapak Ibu ada 3 tahap pada level belajar 1 untuk kelas 1 dan 2. Siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun interpretasi. Oke, sahabat-sahabat guru hebat, itulah tadi presentasi saya mengimbaskan asesmen nasional seri asesmen kompetensi minimum atau KM kepada guru-guru. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dan masih banyak juga yang belum bisa memahami secara keseluruhan. Karena memang untuk memahami secara keseluruhan, secara rinci, mendetail, itu perlu waktu dan proses. Tidak bisa dengan durasi beberapa jam saja bisa langsung paham dan mengerti. Maka dari itu saya menyarankan kepada sahabat-sahabat guru semuanya untuk mengikuti BIMTEK Asesmen Nasional seri Asesmen Kompetensi Minimum yang masih diselenggarakan oleh Kemendikbud dalam beberapa angkatan, mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 11, dan sekarang masih berlangsung angkatan ke-9, dan masih ada kesempatan untuk mendaftar di angkatan 10 dan angkatan 11. Dan berakhirnya BIMTEK ini yaitu pada tanggal 27 Februari 2021. Dengan mengikuti BIMTEK tersebut, sahabat-sahabat semua akan lebih memahami lagi, karena dengan BIMTEK dan link-link yang ada akan mengupas secara lebih mendalam tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Syaratnya sangat gampang, sahabat-sahabat guru semua, dengan memiliki surel, SIM PKB dan password masing-masing. Selanjutnya kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Selanjutnya login dan ikuti tahapan-tahapannya. Di akhir kegiatan BIMTEK dan sudah melaksanakan pengimbasan, insya Allah sahabat-sahabat guru akan mendapat sertifikat BIMTEK 30 jam plus penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke sahabat-sahabat guru hebat, itu saja video pengimbasan asesmen nasional seri asesmen kompetensi minimum atau KM dari saya. Tentunya masih banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik, saran dan masukan dari sahabat-sahabat guru semuanya sangat saya harapkan untuk lebih sempurnanya video pengimbasan ini. Atau masih banyak kekurangan, kiranya sahabat-sahabat semua bisa untuk dimaafkan. Semoga apapun upaya-upaya yang dilakukan sahabat-sahabat guru semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat tentunya untuk putra dan putri tunas bangsa harapan kita ini. Dan satu lagi, sahabat-sahabat guru hebat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar.